Orang bisnis koyo wong sekolah, Mas. Jadi sampean kok seneng matematika, bisnis mesti apik. Ya kan? Sampean seneng nahwu atau sorof, bisnis mesti apik. Coba nek ora seneng, mlurut koyo aku. Wah, kan begitu kan kira-kira. Padha bisnis ngono. Bisnisku nek seneng karo sing dilakoni ku mau, insya Allah dadi. Karena seneng dekne. Tapi kalau nggak nyaman dengan bisnis yang ada, rasa-rasa ngurus, Mas. Kalau males untuk mengurus, lah bagaimana mau jadi sebuah usaha yang marketable, yang profitable, kan enggak mungkin itu. Perkenalkan, nama saya Nur Ali. Saya alumni Madrasah Qudsiah. Saya lulus tahun 1994. Ya, kebetulan satu kelas dengan Gus Hana. Saya di Qudsiah 9 tahun. Kemudian lulus Qudsiah, saya mencoba mondok di Al-Fadlu, pondoknya Mbah Dimyati Kendal. Nggak lama, hampir setahun. Kemudian saya boyong, kemudian saya merantau ke Jakarta. Dan saya kuliah di Jakarta di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, ngambil jurusan ekonomi. Aktivitas saya saat itu, kalau di Kudus, sembari di Qudsiah, saya aktif di IPENU. Kemudian di Qudsiah ikut pengurus PPG, kemudian kalau di Jakarta biasa saya pernah juga ketua BEM, pernah ketua DPM, dan pernah ikut kepengurusan Lakpesdam NU DKI Jakarta. Mulai bisnis pada waktu saya kelas 2 Qudsiah, itu kalau nggak salah berarti tahun 1992 1993. Itu PPG, ya, Persatuan Pelajar Qudsiah itu ada satu program ingin membuat sebuah majalah tahunan, ya, kalau itu, ya, buat majalah tahunan. Nah, kemudian saya ditunjuk sebagai pemret, pemimpin redaksi, di mana pada saat itu bentuk majalahnya seperti apa juga belum ada gambaran, kontennya apa juga belum jelas, dan sebagainya. Ya, akhirnya kita terima saat itu, kita create, kita siapkan dengan tanya sana sini, kita hunting ke sana kemari. Nah, akhirnya jadilah itu konsepnya, jadilah itu isi-isi majalahnya. Kemudian kita bawa ke percetakan, Nah, di saat saya interaksi dengan percetakan itulah saya memiliki keinginan, memiliki sebuah angan-angan ingin punya usaha. Jadi normalnya saat itu kalau alumni Qudsiah rata-rata inginnya kan satu, mestinya guru madrasah, guru sekolah, tokoh agama. Tapi saat itu saya malah berorientasi yang berbeda. Jadi kalau ditanyakan inspirasi dari mana, inspirasinya dari majalah itu, yang pada akhirnya majalah tersebut saya kasih nama El Qudsi. Nah, itu pemret pertama saya. Kemudian perjalanan waktu, sehingga ketika saya lulus, maka saya kalau kuliah, kalau rata-rata dari Qudsiah itu kan nyun sewu dalam tanda petik, itu kan ke IAIN ngambil jurusan agama. Saya memberanikan diri ngambil ekonomi, jurusan ekonomi. Saya bukan niat untuk mencari kerja, tapi saya nanti niat pengen punya usaha. Itu yang mendasari dulu. Nah, berjalannya waktu, dorongan itu semakin kuat. Ketika saya kuliah di Jakarta, berinteraksi dengan berbagai background disiplin ilmu. Nah, di situ terasah. Ketika saya habis lulus kuliah malah, ya, saya coba melihat data antara data output dari lulusan
perguruan tinggi maupun SLTA. Dengan ketersediaan lapangan kerja itu sangat tidak seimbang. Nah, maka disitulah yang di awal saya ingin menjadi seorang usahawan, sehingga saya secara kerja keras saya realisasikan. Karena kalaupun saya nyari kerja juga nggak semudah yang saya bayangkan, dengan posisi tentunya yang saya inginkan. Sehingga seperti inilah kita jadi seorang usahawan. Suka dukanya berbisnis pasti ada. Siapapun orangnya, apapun usahanya itu pasti ada. Saya awal membuat usaha, itu saya ngambil atau beli mesin 2 dari Semarang. Yang satu saya bayar cash, yang satu saya cicil. Ini bukan kredit ya. Pada suatu saat saya tidak bisa ngangsur. Tiba-tiba tim dari vendor tadi itu datang mau ngambil mesin saya yang satu. Itu luar biasa gejolaknya itu. Di saat usaha belum stabil, ada persoalan alat mau diambil. Sampai sekarang kadang-kadang juga masih terlintas seperti itu. Di antara dukanya lagi itu ya ada. Kalau ada orang order banyak, udah jadi diambil, nggak dibayar, kan duka itu. Itu pasti. Kalau sukanya banyak. Sukanya itu kalau target tercapai, terpenuhi, itu suka, itu bangga itu. Dan yang paling penting adalah sukanya itu kalau kita bisa berbagi dengan yang lain. Saya mulai usaha dari nol, bahkan dari modal minus. Pertama, saya membuat kopi center ya, di tahun 2024 awal Maret kalau nggak salah saya buka ya di depan IAIN, dulu Stein namanya. Karena dulu ketika saya masih di Jakarta, saya juga punya kopi center di sana, sehingga paling mudah ya saya bikin kopi center yang tadi saya sebutkan. Saya beli mesin 2, mau diambil satu, itu bukan kredit, bukan, anjan saya dipinjemi nanti ngangsur. Nah, perkembangan waktu kemudian kopi center bisa saya kembangkan menjadi percetakan ya, jadi offset. Bahkan sekarang kopi centernya mungkin agak nggak jalan ya. Karena apa? Karena di lingkungan kampus itu kan fotokopi kan sangat begitu banyak, dan itu keadilan Allah itu ya, biarkan yang kecil-kecil lah di situ gitu kan, kita terima seperti itu ya, kita terima dan kita kembangkan menjadi offset percetakan, dan alhamdulillah berkembang. Alhamdulillah. Itu mulai tahun 2005, tidak lama itu, dari 2004 kita mulai, 2025 saya sudah bisa beli mesin offset ya itu, dan alhamdulillah itu berjalan sampai sekarang. Kalau tempatnya sudah tidak gabung lagi ya. Kemudian yang kedua ada farm ya, ada kandang ayam. Nah, kalau tadi yang percetakan itu kan CV ya, kemudian yang baru-baru ini saya membuat PT, ada yang bergerak di bidang distributor ya, dan alhamdulillah jalan. Ada 3, yang 2 milik saya murni, yang PT kan tidak bisa, kita harus berbagi saham dengan orang. Nah, tapi yang menjalankan semua saya. Saya mengawali bisnis itu justru bukan yang sekarang saya geluti, itu yang ketiga, tapi yang jadi itu. Jadi saya berpendapat begini, kalau misalnya saya punya insting, saya punya melihat ada peluang, segera saya realisasikan. Masalah nanti ada kendala lapangan, kemudian harus menata ini dan itu persoalan nanti kalau saya. Karena yang perlu digarisbawahi adalah bahwa bisnis itu pada prakteknya tidak seperti ketika kita belajar di kampus atau di sekolahan secara teoritis, itu bukan. Itu yang saya rasakan, sangat beda sekali. Ya, terutama di marketingnya itu sangat beda. Ya. Maka ketika saya melihat ada peluang, tetap tak ambil itu peluang. Dan setiap hari peluang itu pasti ada, banyak sekali peluang-peluang itu kalau kita mau itu. Contoh misalkan, saya pergi ziarah ke Muria, ke Colo misalnya. Di Colo itu kan begitu pemandangan elok, begitu tempat-tempat bagus. Ini kalau yang menilai saya, itu pasti berpikir gini,
ini tempatnya bagus, andaikan saya bikin kafe di sini pasti ramai. Andaikan saya membuat misalnya homestay di sini pasti laku. Itu kalau saya selaku pelaku usaha. Beda dengan ketika mahasiswa misalkan lewat ke sana. Pasti beda mikirnya. Wah, andaikan ini saya pacar saya tak ajak, alangkah romantisnya dan sebagainya. Mesti kan begitu. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau selagi kita memandang ada peluang, ya mesti kita maksimalkan. Dulu istri saya tuh nyalon cari Mas di desa. Ya, tahu sendiri kan, nyalon cari itu kalau di desa habisnya berapa. Dari 10 kandidat menjadi 2 finalis, termasuk istri saya. Itu habis-habisan itu. Nah kemudian ternyata takdir Allah istri saya tidak jadi. Itu saya habis-habisan titik terendah itu. Menurut saya titik 0 itu. Saya TV aja nggak punya kok. Walaupun saya nggak punya utang ya saat itu ya. Tapi titik terendah. Saya kerjaan di Jakarta, saya keluar. Usaha Jakarta saya lepas. Saya pulang kampung. Bayangkan punya istri, punya anak, nggak kerja. Ya kan saat itu. Nah maka saat itu saya berpikir cari-cari peluang gitu kan, kita putar lah pikiran ini, kita putar apa ya, kita inventarisir apa ya potensi yang saya miliki ya, tak tulis Mas potensinya, tak tulis. Oh inilah yang mungkin bisa saya lakukan karena ada pengalaman dan sebagainya. Akhirnya bikinlah tadi kopi center itu di Ngetuk ya, depan IAIN di situ. Akhirnya saya membuat itu satu. Yang kedua, dalam usaha pernah usaha mau tak tutup, percetakan pernah, bukan enggak ada order, banyak itu ya. Apa persoalannya? Persoalannya adalah di SDM. Inginnya saya itu sesuai dengan teori buku ya, teori ketika kita kuliah lah gini-gini, tapi di lapangan enggak bisa. Nah, enggak bisa. Itu sempat tak tutup itu belum lama kok, berjalan baru setahun 2 tahun itu. Oh iya, betul, order banyak loh itu. Order sampai banyak nolak-nolak saat itu. Nah, akhirnya tak review kembali, saya renungkan, saya cari titik temu, ya kan. Saya cari ini apa ya, akhirnya tak buatkan SOP, standar operating procedure, saya buatkan. Oh berarti setiap perusahaan itu harus berbeda ya, cara tata kelolanya itu harus beda. Jadi antar percetakan satu misalnya dengan yang lain itu beda, gitu loh. Sana punya karakter, di sini punya karakter tersendiri, karakternya. Treatmentnya harus berbeda, ya kan? Tidak bisa sama. Menurut saya begitu. Karena apa yang konsep yang saya lakukan, saya terapkan di tempat saya, mungkin di tempat lain juga belum tentu bisa dilakukan. Seperti itu, ya kan? Kalau saya rekrut karyawan kan saya tidak cari skill, enggak. Saya ajarin. Saya pakai begini syaratnya. Boleh ikut, tapi tetap ngelamar ya, pakai ijazah ya. Pakai ijazah, pakai lamaran, SKCK itu ada. Tapi saya begini, 0 pengalaman tidak masalah, tapi syaratnya ada 2. 1, sholat. 2, waih puasa, Ramadan puasa. Ikut tak waidah. Tak terima biasanya kalau kita memang butuh. Dia lulusan SD tidak penting, tidak penting bagi saya. Lulusan apa nggak penting bagi saya. Nah, sepenting itu dulu dipenuhi. Insya Allah nek wis sholat kok kelakuannya apik. Sholat rajin poso Ramadan, saya meyakini baik. Saya udah ngetes beberapa kali ya. Jadi orangnya muni oke Pak, iya Pak. Tapi ketika sudah menjadi karyawan kemudian tidak sholat, ya, nggak tak tegur, nggak. Wong itu kan hak pribadi ya, nggak tegur. Poso ya kita tidak delik, orang betah orangnya. Karena lingkungannya sholat poso, Jumatan, hanya itu. Nah, jadi tidak bisa kemudian dari awal saya, skillnya harus begini, enggak. Rata-rata tempat saya 0 skill. Nanti adaptasi dengan temennya ada yang latih, yang senior berlatih. Yang paling penting kalau kita memulai, ya, coba inventarisir potensi yang ada di diri kita. Jadi kita inventarisir aja, apa sih kelebihan kita? Catati aja enggak apa-apa, catat. Setelah kita tahu kelebihan-kelebihan kita, baru di antara nomor 1 sampai sekian kelebihan kita,
dipilih yang cocok, yang kira-kira saya lakukan jalan. Nah, insya Allah jadi itu, insya Allah. Orang bisnis itu tidak mesti harus dia itu pengalaman betul, enggak. Ada yang hobi, ya kan? Jadi bisnis besar malah kan, karena seneng. Karena kuncinya itu podo kok. Orang bisnis kok orang sekolah mas. Jadi sampean kok seneng matematika, bisnis mesti api, ya kan? Sampean seneng nahwu, tasawuf, bisnis mesti api. Coba nek ora seneng, nurut koyo aku. Nah, kan begitu kan kira-kira. Podo bisnis ngono. Bisnisku nek seneng karo sing dilakoni ku mau, insya Allah dadi. Karena seneng dek nih. Tapi kalau nggak nyaman dengan bisnis yang ada, rasa-rasa ngurus mas. Kalau males untuk mengurus, lah bagaimana mau jadi sebuah usaha yang marketable, yang profitable, kan tidak mungkin itu. Jadi kalau orang mau bisnis, ya, orang kok mau bisnis, kemudian dia sudah punya ide tentang bisnis itu, ya segera mungkin itu direalisasikan saja. Karena dalam teori bisnis itu kan bagaimana cepat dan tepat mengambil keputusan. Itu bedanya. Seorang pengusaha itu harus dipegang, cepat dan tepat mengambil sebuah keputusan. Harus itu. Seorang pengusaha ngambil keputusan kok lamban, ya keputusan itu diambil orang lain nanti. Kan gitu. Kalau nggak tepat, ya menjadinya boros, inefisiensi nanti. Hidup sekarang itu tidak bisa lepas dari kompetisi, tidak bisa lepas dari kompetitor, itu pasti. Apapun profesi kita, ya. Yang guru pasti kompetitornya dengan guru, itu pasti, ya, dan lain sebagainya. Terlebih dunia usaha. Kalau saya memandang dalam konteks kekinian sekarang, kompetitor tidak saya jadikan sebagai musuh, bukan. Kalau saya, justru sekarang pengusaha bisa besar itu karena adanya kompetitor. Kita ambil manfaat positifnya. Misalkan satu, dengan adanya kompetitor, kualitas produk kita menjadi terkontrol, menjadi baik. Contohnya, misalnya ada konsumen kita datang ke kita, misalnya pesan sesuatu, kemudian dia menanyakan harga. Dia pasti akan menyampaikan, Pak, di tempat lain dengan spek yang sama, ya kan, dengan kualitas yang sama, kita dikasih harga segini Pak, masa di babak dikasih sekian. Nah, ini akhirnya kita kan harus mereview kembali, baik dari produksi, baik dari SDM, bagaimana supaya bisa efisiensi, bisa irit. Ini manfaat dari kompetitor. Jadi kita justru diajari di situ. Kalau usaha kita, jenis usaha kita, kemudian tidak ada kompetitor, malah nggak, jangka panjangnya nggak bisa. Jadi kalau misalkan sekarang ada orang usaha, kemudian dia takut dengan kompetitor, ya sulit berkembang menurut saya. Karena eranya era terbuka, eranya era semua meniru. Maka sekarang itu kan ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu ilmu orang sekarang. Jadi kalau ada orang punya usaha, pastinya akan ditiru. Kan begitu kan? Cuman nanti ada bedanya. Maka produk kita harus ada nilai lebih dari produk-produk orang lain. Maka ketika itu sudah kita miliki, maka kita tidak akan risau, kita tidak akan takut dengan kompetisi yang ada, dengan banyaknya kompetitor yang hadir. Menurut saya seperti itu. Dan jangan lupa ya, orang bisnis, orang mulai bisnis itu sering dicemooh orang loh, di awal-awal loh. Jangan dikira dulu. Lah apakah saya pernah? Pernah sekali. Pernah dicemooh orang. Pernah. Lah apa yang kita lakukan? Ya kita jangan merespon. Itu adalah ambil sebagai cambukan, ambil sebagai motivasi. Ojo, wah lagi ngene wis dinyek uang, wis ngene. Kita jangan berpikir itu. Jangan. Kalau saya dulu begini, sekarang kalian bolehlah mentertawakan saya. Tapi 5 tahun yang akan datang, nanti lihat. Saya begitu aja dalam hati saya. Tapi itu harus kita imbangi dengan sungguh-sungguh. Ojo ngono tapi leda-lede. Wah, sepodo wae kan. Sama saja kalau itu. Yang penting awak dewe tidak menyusahkan mereka, tidak ngeributi mereka, tidak mengganggu mereka. Kita jalan saja.
Ada beberapa hal yang memang menjadi motivasi saya untuk tetap berekspansi dan ekspansi dalam bisnis. Saya setidaknya masih ingat bahwa ketika kita sekolah di Kudsah itu kan sering diajari, ya, al-yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada yang di bawah. Itu kan satu ajaran yang kalau kita artikan, kita tafsirkan sangat luas sekali. Jadi bagaimana kita bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Nah, dalam konteks ini saya pribadi secara subjektif menerjemahkan, kita bisa bermanfaat kepada orang lain ya di dalam koridor ekonomi, dalam koridor kesejahteraan. Menurut saya sekarang itu seperti itu. Untuk kita bisa melangkah ke sana, kita harus punya nilai lebih. Nah, untuk itu ketika kita mau merealisasikan, kita mau mewujudkan apa yang kita pikirkan itu, berarti kita harus berusaha. Karena orang usaha itu secara matematis, ya, secara matematis dapatnya akan menjadi beda dengan ketika kita ikut orang atau sebagai karyawan. Nah, itu dasar pertama yang saya pegang. Jadi seorang pengusaha itu mestinya dia setidaknya 1 langkah bahkan 10 langkah lebih maju dibanding orang non usahawan atau karyawan. Harus. Kalau itu tidak dilakukan, ya waktu yang akan menjawab. Apalagi sekarang kompetisinya luar biasa. Ya, kira-kira seperti itu. Saya itu lulus kuliah itu mengalir mestinya, Mas. Selaku orang kampung, orang Kudus, orang desa lagi kan. Jadi orang desa, saya mengalir saja. Tapi saya mempercayai dan saya meyakini Kudus ada barokahnya. Barokah Mas saya, barokah Mbak Asnawi, Yai Romo Yai, Mbak Yai Sakroni, Mbah Yai Ma'ruf Asnawi, Ma'ruf Esad, Mbah Yai Yahya Arif. Saya meyakini itu. Saya meyakini. Saya mengalir saja itu. Dan seakan-akan dimudahkan. Alhamdulillah, saya bisa seperti ini misalnya dalam konteks apa yang saya mampu ya. Walaupun keberhasilan saya saat ini mungkin untuk orang lain juga biasa-biasa saja ya. Tapi setidaknya untuk saya pribadi, itu saya sudah terima kasih. Terima kasih. Dalam artian saya meyakini tadi, ini adalah barokahnya sekolah kudsiyah. Saya sekolah kudsiyah itu, ya pinter orang bodoh ora. Di kudsiyah saya pinter orang bodoh ora. Nanti saya jadi apa saya tidak tahu. Dulu awal saya masuk kudsiyah itu bayanganku ya, mengko aku lulus kudsiyah ya, paling kok aku nek awan mulang nek madrasah, nek esok aku ning sawah, opo aku dodol ning pasar. Hanya itu. Tidak lebih dari itu. Nah, kemudian setelah saya last minute mau lulus, itu baru bermunculan itu. Ide-ide itu bermunculan, saya pengen ini, pengen ini. Nah, dari akumulatif ini, kemudian kalau ditanyakan visi saya ke depan, pengennya saya itu bagaimana ada sebuah pemberdayaan terhadap alumni kudsiyah. Itu visi saya. Tentunya pemberdayaan di bidang ekonomi. Hanya dari mana? Mulainya lah, itu yang harus kita cari bersama. Kita nggak bisa sendiri. Kita fair, boleh nanti di data itu ya berapa alumni kudsiyah yang terjun di dunia usaha, berapa alumni kudsiyah yang di dunia birokrasi, ya berapa alumni kudsiyah yang jadi guru ngaji, berapa alumni kudsiyah yang kemudian jadi karyawan, berapa alumni kudsiyah yang jadi kuli bangunan, ya kan? Ini mestinya untuk kita. Beberapa kali kita bicarakan dengan teman-teman alumni kudsiyah itu bagaimana ya caranya untuk menjembatani supaya visi-visi kita ini kemudian akan menjadi realitas. Artinya apa? Ya setidaknya alumni kudsiyah yang sudah berdaya dari sisi ekonomi itu betul-betul ada manfaatnya untuk yang lain. Apa yang bisa dilakukan oleh alumni kudsiyah? Peluangnya banyak. Kenapa banyak? Kita bisa bayangkan berapa jumlah alumni kudsiyah. Setiap hari berapa konsumsi yang dikeluarkan. Dari sini saja sudah ketahuan
Ya kan udah ketahuan dari kuciah, oleh kuciah, untuk kuciah. Nah, itu luar biasa itu. Momentum sering ada, sering sekali momentum itu ada. Komunikasi, kelihatannya komunikasi ini sedang agak perlu diperbaiki. Hanya itu menurut saya. Ya. Jadi kalau potensi sumber daya, insya Allah kuciah, alumni kuciah memiliki semua. Nyatanya apa? Kita dulu itu di kuciah itu diajari apa sih? Tiba-tiba iso jadi usahawan atau pengusaha, seorang entrepreneur di bidang X, bidang A. Itu ilmu dari mana sebetulnya? Wong dulu diajari matematika ya sering blurut, ya kan? Tidak ada diajari ilmu apa-apa. Yang lebih banyak stressing di kuciah saat itu adalah diajari ngaji, ya kan? Ngaji dan ngaji. Tapi lihat sekarang anak-anak kuciah luar biasa. Lomba teater aja menang. Apalagi lomba kitab, ya kan? Ini kan luar biasa sebetulnya ini, gitu loh. Tinggal bagaimana potensi yang ada ini kemudian kita manfaatkan. Tapi kalau potensi yang ada kemudian tidak kita manfaatkan ya percuma, sama saja kan. Yang ada melahirkan sikap-sikap individualistik yang ada, bukan kebersamaan yang kita bangun. Kuciah itu memiliki dua keunggulan dalam konteks ekonomi ya, dalam konteks alumni. Pertama, faktor barokah. Wah, itu nggak bisa diganggu gugat itu. Saya sudah merasakan, gitu kan. Pertama, faktor barokah. Itu pertama. Potensi kedua, populasinya banyak alumninya, ya kan. Kenapa orang luar negeri memandang Indonesia katanya pasar yang signifikan, ya kan, pasar yang menjanjikan? Karena populasinya banyak, rakyatnya akan berai. Lah kuciah kan banyak keluarganya, ya kan. Lah ini kalau dimanfaatkan akan menjadi sebuah pasar tersendiri. Kalau orang mau membangun usaha, ya itu menurut saya, ya mungkin di teori nggak ada. Yang dibangun pertama jangan administrasinya, jangan SDM-nya menurut saya, tapi marketingnya, pemasarannya. Nek pemasarannya sudah dibangun, administrasi gampang, undang wong rene nduk, itu jadi itu. Bener gak? Coba cermati. Ya. Jadi kalau adik-adik misalkan mau membuat usaha, jangan berpikir, wah engko mesti kantorku mesti ngene sik, engko mesti administrasi nanti itu nanti. Pemasarannya sik, order-ordernya sik ditata. Order itu akan terbentuk kalau relasinya banyak. Jadi kalau membuat usaha sekarang, orientasinya utamanya bukan di SDM, bukan menurut saya, tapi di segmen pasar. Pasarnya bagaimana? Siapa sih pasarnya? Lah nek cah kuciah koncone gemboyaan semono berai apa enggak usah, tak gampang. Nek grup di pasar noplek, kenal kan? Lah ngopo aku tuku liyane? Wong kancaku dhewe ana kok, regane padha kok. Aku malah kadang didiskon kok. Nah, kan ini kan modal besar yang selama ini belum terkoneksikan, belum termanfaatkan. Menurut saya anak kuciah potensi, menurut saya. Tapi ke depan kalau nggak diramu, potensi itu akan hilang, ya akan hilang. Kalau pesan-pesan saya untuk adik-adik, terutama ya adik-adik alumni yang baru ya, tentunya ya. Kalau menurut saya alumni kuciah terbaik adalah berdikari, menurut saya. Karena apa? Karena tidak terpancang dengan waktu. Itu pertama. Yang kedua, cobalah lihat data. Datanya apa? Lulusan anak-anak sekolah dengan ketersediaan lapangan kerja imbang apa tidak? Kalau tidak imbang, berarti pilihannya harus milih wirausaha, entrepreneur. Kan begitu. Itu realistis itu menurut saya. Tapi juga begini, tidak semua orang kemudian bisa berusaha sesuai dengan kapasitasnya mestinya. Maka kesimpulan menurut saya, saran saya adalah begini, sesuai passingnya saja. Yang punya fak jadi kiai jadi kiai, yang punya fak jadi guru ngaji jadi guru ngaji, yang punya fak jadi akademisi jadi akademisi, yang punya fak jadi profesional, karyawan saya anggap profesional ya.
jadilah profesional yang baik, kan begitu. Yang fak jadi politisi, jadilah politisi yang bermanfaat, kan begitu. Yang memiliki ketertarikan dengan dunia usaha, jadilah seorang entrepreneur. Jadi biarkan berjalan sesuai dengan kodratnya. Nah, hanya untuk yang mau usaha, mau jadi seorang entrepreneur. Ini kan kalau mau lihat teori-teori entrepreneur, itu kan banyak itu. Apalagi kalau buka di Google, ya, buka di YouTube, itu begitu materi entrepreneur kan banyak sekali. Tapi saking banyaknya juga kadang-kadang nggak bisa diimplementasikan. Kan begitu kira-kira. Nah, sederhana saja. Kalau mau usaha, mulailah apa yang bisa dilakukan. Dari sekecil apapun. Dan harus telaten. Nggak bisa orang usaha itu harus instan. Saya ini usaha, setahun harus buat beli mobil. Ya nggak bisa begitu. Nggak bisa kalau dunia usaha. Karena dunia usaha itu sangat dinamis. Ya kan, pasar itu sangat dinamis. Ya kan? Nah, seperti itu.